desain shadernya simple aja sih. Ini kan kalau kain rata-rata sekarang kita perlu yang ada spekularnya gitu. Ini nanti mayoritas kamu akan kerja di sini. Gitu. Windows rendering editor Hypershade gitu ya. Ini saya minimize dulu. Tapi sebetulnya kamu kalau cuma sekedar assign aja misalnya kayu gitu ya, ini, kamu bisa klik kanan aja. Ini assign new material. Nanti dia nanya. Ini kalau saya cerita dulu ya, defaultnya Maya punya dua dua apa namanya dua shader karena ada dua render engine gitu ya, Maya Maya render sama Arnold. Jadi mungkin kita besok bahas dua ini supaya eh, apa namanya supaya kamu bisa pilih mana gitu. Tapi sebetulnya kita akan pakai Arnold lebih jauh. Hari ini kita coba pakai Surface ya, yang punya Maya Maya apa? Maya Maya render gitu. Maya engine. Ini di sini ada semua ini dibagi dua kelompok yang ada spekularnya gitu ya, dan yang tidak ada. Yang tidak ada tuh hanya Lambert aja, yang lain ada spekular. Spekular tadi udah tahu ya, yang ada pantulan putih-putih tipis gitu, bukan keseluruhan gitu ya. Nah kali ini kita mau pakai Blend aja yang ada spekularnya. Blend itu kalau spekularnya di off, ya jadinya kayak Lambert. Cuma feature atributnya jadi lebih banyak aja. Ya, ini kita mau apa namanya? Kita mau mau pakai Blend gitu ya. Ini biasanya dia taruh di ujung di atribut editor Blend. Ini supaya gampang saya rename ya. Biar ketahuan dia Blend, terus saya kasih underscore. Itu apa tuh? Wooden. Wooden gitu kan. Terus yang ini saya kasih Blend juga, tapi dia glasses gitu ya. Terus yang ini saya assign juga apa ini? Blend porcelain gitu gitu ya. Terus ini kita kasih Blend juga apa ya? Fabric ya gitu ya. Nah gitu. Nah, oke, ini yang ini ya. Yang ini kita ini aja lah. Material atribut. Ini kita turunin, gitu ya. Ini warnanya. Besok kita ngomongin tekstur, hari ini belum. Ini kita masukin aja. Mau seberapa gelap, gitu-gitu lah. Ya. Ya. Nah, ini kalau udah, kalau yang kaca, oh jangan. Ini dulu nih. Gitu ya. Ini kan ini klik kanan, saya masukin ini tadi apa tuh, porcelain. Oh ya, jadi bener apa enggak. Ini saya klik kanan, material atribut gitu ya. Ini apa ya, mestinya sih putih ya gitu ya. Terus sorry, ini yang kayu itu otomatis spekularnya lebih sedikit ya dibandingkan porselen atau kaca atau gelas. Nah di sini sebetulnya yang paling banyak di mengontrol eccentricity. Ini biasanya kalau vas bunga atau apa kan biasanya spekularnya lebih gede. Nah eccentricity itu besar kecil areanya. Terus kalau spekular roll off itu seberapa kuatnya. Jadi kalau ini biasanya ini jadi turun, ini sih biasa gitu ya. Tapi kalau ini, ya, ini biasanya ininya jadi lebih kecil, gitu. Oke. Oke. Nah, ini kan kelihatan ya. Nah, ini lebih kecil, tapi ini lebih kuat, gitu. Jadi mengkilap-mengkilap kelihatan. Ini kalau saya cabut, nah itu tak kelihatan. Tuh ya. Nah, ini ininya juga bisa dikuatin, gitu ya. Ntar lah.
gitu. Terus di sini ada yang di kayu ya. Yang di kayu tuh ada yang namanya reflectivity. Reflectivity itu kayak cermin gitu. Ini kan pasti berkurang ya. Ini kita kasih 0,1, yang ini pasti ada gitu kan. Tapi nggak banyak, biarin aja gitu kan. Segitu. Nah, beda lagi dengan ini nih, fabric gitu. Ini pasti nggak ada. Yang ini juga pasti nggak ada. Ini nggak ada. Ini biarin aja, gitu kan. Kita turunin. Ya, katakanlah ini apa ya? Agak orange ini. Kok nggak jadi tahu? Ini kali ya. Biru biru, saturasi. Gitu ya. Tuh. Nah, ada. Ini kayu sudah, porselen sudah, Velcro. Ini pasti nggak ada ya, itunya. Ini spekularnya pasti off semua, ya. Habis itu terakhir kaca. Kaca kan kita masih pakai apa namanya blind gitu ya. Nah ini kan udah pasti, biasanya sih gelap, jarang yang gimana gitu. Ini saya pakai 0,1 gitu ya. Terus ada transparansi kurang lebih. Saya nggak tahu berapa, ntar dites aja gitu ya. Atau gini, ini kali ya, biar lebih kuat. Nol. Berarti ini kali ya. Oh, ya, kurang. Ya, terus ini reflectivity-nya pasti tinggi. Saya nggak tahu berapa, 0,85 aja. Spekularnya juga lumayan. Harusnya kita kasih 0,8 gitu ya. Terus di sini pasti ininya kuat. Gitu ya. 15, ini tinggi. Ini meskipun slidernya sampai ujung, kamu masih bisa masukin 3 ya. Jadi kuat banget. Slidernya nih, ininya segitu. Tapi kamu masih bisa bablas lagi. Gitu. Nah, kan kerasa spekularnya sama gitu ya. Nah, ya, gitu ya. Ini saya mau nyontain ini nih. Ini yang simpelnya gitu ya. Ini simpelnya, kalau kamu mau cari tekstur, ya, kamu cari tekstur aja. Apa namanya? Eh, Flannel tekstur. Ya, nah, ini mana nih yang asik tuh, yang patternnya lebih kecil gitu ya. Kita cari ini deh. Nah, ini gini-gini. Kalau kamu gini, ntar repeatnya jadi terlalu banyak karena patternnya terlalu besar. Tapi kalau yang kayak begini, nih, bukan masalah size-nya, tapi ini repeatnya di sini udah banyak gitu. Itu nolong banget kayak gini gitu ya. Ini kita coba ambil ini ya. Wah, bagus sih. Klik kanan, save image. Ini kamu naruhnya jangan di sembarang, tapi naruhnya di database yang kamu set gitu kan. Kan saya di sini kemarin. Terus kamu taruhnya di source image. Ini kamu ganti aja. Flannel 01 mg gitu ya. Save. Ya, oke. Apa nih? Ini minimize. Terus kamu ini nih, color. Tipikalnya toolnya Maya tuh instant color, intensity-nya ini custom texture. Kamu klik di sini, nanti dia nanya, mau dimasukin teksturnya pakai apa gitu. Ini node-nya apa? Biasanya kita ngambil pakai file kalau dari eksternal gitu kan. Ini kita ambil file, terus kamu masukin di browse aja yang mana tadi, Flannel, open. Kalau dia nggak masuk sama sekali, berarti masih di nomor 5, masih shader, belum tekstur. Tekstur itu
cek nomor 6 terus dia masuk, otomatis pasti berantakan karena belum ada UV-nya gitu ya. So, ini saya nyontohin yang ini ya, kamu set UV-nya aja nih. UV hari ini kita nyontohin yang otomatis aja ya. Ini kamu lihat kan ada 6 sisi, 1 atas bawah, 2 kanan kiri, 4 depan belakang, 6. Jadi kita pakai yang 6 sisi gitu ya. Tapi nanti tiap sisi kamu bisa adjust masing-masing, bahkan tekstur tersendiri gitu, langsung rapi gitu gitu ya. Oh. Kalau ini di close terus mana ini ke sini ya, terus saya ke objek dulu, objek mode, terus nanti di sini ada, oh dia nggak bisa masuk langsung, jadi kamu mesti ke sini nih, equip shape, S control, allow topology modification. Dari ribet-ribet ya, mulai harus syaratnya masuk ke sana dulu, ke sana dulu, ke sana dulu. Ini langsung aja, nah tuh keluarnya kan, nah, dah tuh, ini sih udah lumayan bagus. Kalau kamu mau lebih kecilin lagi, mestinya patternnya lebih bagus. Tapi nggak ngaruh, karena ininya sama semua. Nih, ini juga, ini saya lepas dulu ya, unparent, supaya nggak nyambung ke sini. UV automatic. Aduh, ini juga sama. Kamu harus ke sini dulu, harus topologinya boleh dirubah-rubah dulu. UV automatic. Gitu ya. Oh. Mau di repeat kayak gimana, kamu tentuin aja. Nanti lebih advance, kamu mesti cek. Bilang toolnya. Render tau enggak. General modeling, ini modeling ada UV editor. Gede amat. Oke. Ya biasanya saya docking di sebelah sini biar enak kerjanya. Nah, ini saya docking di sini. Wih. Ya. Jadi kalau saya ke sini, select, gitu ya. Kalau kamu patternnya mau lebih kecil ya, apa namanya, UV cell, select. Ini bisa digede kecilin, kalau digede ya patternnya jadi lebih kecil. Gitu. Kayaknya mesti pintar-pintar ngejas. UV itu tool yang simple, tapi kamu perlu rajin untuk urusin itu. Apalagi kalau kamu udah ngomongin produk gitu, mereknya harus ada di sebelah sini, berarti kamu ngarahinnya mesti ada di sini, ada di sini, gitu lah. Tapi kurang lebih gini, oke? Gitu?